Selamat pagi jemaat yang kekasih. Kita akan melatih Kidung Gita Bakti 11.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, salam dalam kasih Kristus. Segenap pelayan dan petugas ibadah pada saat ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu Advent yang keempat yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu yang diperingati pada setiap tanggal 22 Desember. Pelayan firman pada ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Besti Laborita Panggabean. Minggu Advent keempat ini kita diteguhkan dengan keteladanan seorang perempuan yang dipilih dan dirahmati Allah, yaitu Maria. Allah yang Maha Kasih, sempurna dalam cintanya, menggenapi janji keselamatan bagi seluruh ciptaan. Ia mau menjadi manusia, dan kerendahan hati seorang Maria menjadi sebuah teladan dari keberadaan dan peran penting seorang perempuan. Mari kita menghayati kasih Allah yang agung dan sempurna, seraya menghayati kasih tulus seorang perempuan, seorang ibu. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari sambut
menahbiskan ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Lukas pasal 1 ayat 30 mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan kerendahan hati, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kebaikan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Di minggu Advent keempat, kami di tengah keluarga melayani bersama anggota jemaat dan bersaksi di tengah kegiatan dengan kebisingannya. Engkau menjadi penjaga yang tidak pernah tidur. Terpujilah Engkau, Tuhan. Kami menyadari keagungan Allah yang dipenuhi dengan banyak keajaiban. Maka kami tertunduk malu untuk mengaku dosa kami. Saat Engkau memanggil, kami mendengar dengan bangga. Tapi saat ajakan-Mu terlihat, jawaban kami terasa melampaui pemahaman dan kami segera lari dengan membuang rasio kami. Mudah bagi kami mengaku percaya kepada-Mu dan mengucapkan janji terasa sederhana. Tapi waktu memperlakukannya dengan iman, sikap dan perbuatan kami terasa rumit. Demikian kami gagal menolong sesama, tidak membangun malah merusak persekutuan umat. Ya Allah,
Ampuni dan kasihani kami lagi dalam nama Yesus. Tambahkan puji-pujian syukur kepadamu yang telah menanggung dosa dan kesalahan kami. Buatlah kami makin takut akan Tuhan untuk melakukan hal yang benar dan berguna. Biarlah kami terus merendahkan diri untuk memuliakan-Mu. Ajarlah kami setia berdoa, doa yang berkenan kepadamu bagi Allah Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Pelkat PKP.
dan seluruh tubuh kami ini. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, Roh-Mu mengajar kami dan memberikan kami pengertian yang benar tentang firman-Mu, sehingga dalam sukacita kami mengerjakannya dalam kehidupan kami. Juga iman kami semakin diteguhkan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini dibaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang menyatakan, dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menanggungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari perikop bacaan kita, jangan takut. Jangan takut. Setiap orang, setiap kita memiliki ketakutan akan sesuatu di dalam kehidupannya. Misalnya, seorang perempuan takut dilukai,
dilecehkan, dan direnggut kehormatannya. Seorang laki-laki takut dilecehkan dan direndahkan harga dirinya. Seorang ibu takut jika anaknya mengalami hal yang buruk. Seorang bapak takut kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Seorang anak takut jika orang tuanya bercerai dan keluarganya berantakan. Semua orang juga takut mati sebelum ia menyelesaikan tugas kehidupannya di dalam hidupnya. Dan masih banyak lagi yang kita takutkan di dalam hidup ini. Jadi artinya semua kita itu pasti memiliki ketakutan-ketakutan. Takut atau ketakutan itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi, sangat manusiawi. Dan kita tidak bisa menghindarinya. Ketakutan itu adalah suatu perasaan yang dimiliki oleh setiap kita dan hadir dalam setiap saat, dalam setiap situasi di hidup kita. Dalam keadaan tenang pun, dalam keadaan aman, bahagia, bisa saja rasa takut itu tiba-tiba muncul di dalam diri kita. Namun ketika yang kita takutkan itu muncul di hadapan kita, nah tiba-tiba ini datang ini, yang kita takutkan itu tiba-tiba muncul di hadapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Menghindari atau menghadapi? Melarikan diri atau menghadapinya? Nah, sikap ini yang penting. Karena setiap kita pasti menghadapi persoalan-persoalan yang menakutkan dalam hidup kita, tapi sikap kita itu yang paling penting. Apakah kita menghindari, melarikan diri, atau berani menghadapinya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bicara seorang perempuan bernama Maria. Dia seorang perawan, memang sudah punya tunangan bernama Yusuf. Dia diperhadapkan dengan suatu penjelasan bahwa dia akan mengandung sebelum dia menikah. Dia akan mengandung sebelum dia melaksanakan perkawinannya dengan Yusuf. Ini kan membuat seorang Maria itu bingung, gelisah, takut. Bagaimana mungkin aku akan mengandung padahal aku tidak pernah tidur dengan laki-laki lain, bahkan dengan Yusuf. Aku belum menikah. Kalau aku mengandung, apa kata orang? Apa kata masyarakat? Bisa saja aku dan keluargaku akan dikucilkan. Atau aku dihukum rajam. Hukum rajam itu apa? Dilempari dengan batu sampai mati. Dan itu memang tradisi dalam hidup orang Israel pada saat itu. Seorang yang hamil di luar nikah akan dihukum rajam, mati. Apakah aku nanti akan mati dihukum rajam oleh masyarakat? Apa kata orang tuaku? Jangan-jangan aku nanti diusir dari rumah. Apa kata Yusuf, tunanganku? Pasti dia akan berpikir aku selingkuh. Aku main dengan laki-laki lain. Ini kan pemikiran-pemikiran yang muncul dalam ketakutan Maria. Tentang apa yang akan terjadi kalau dia mengandung di luar nikah. Wajar. Sangat wajar. Bagi seorang perempuan yang dewasa dan menikah, hamil, mengandung, itu suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan.
Tapi bagi seorang yang belum menikah, mengandung itu suatu masalah besar. Sesuatu yang sangat menakutkan. Dan itu sedang dihadapi oleh Maria. Takut apa yang akan terjadi jika aku mengandung. Malaikat Gabriel menjelaskan kepada Maria apa yang akan terjadi terhadap dia. Bahwa nanti Maria akan mengandung dengan cara Roh Kudus akan menaungi dia. Roh Tuhan akan menaungi dia. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Sehingga pertanyaan Maria tentang bagaimana aku bisa mengandung, itu bisa terjawab. Roh Kudus akan menaungi Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya. Dan malaikat itu menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Anak itu akan diberi nama Yesus, artinya penolong atau penyelamat. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Inilah anak yang akan dikandung oleh Maria, yang tidak ada hubungannya dengan hubungan badan dengan laki-laki lain, tapi murni karena kuasa Allah. Jadi bukan Yesus lahir karena perkawinan antara Maria dengan Yusuf, tetapi semata-mata kuasa Allah yang hadir di dalam rahim Maria sehingga Yesus lahir. Lalu malaikat itu memberikan penjelasan kepada Maria untuk membuat ketakutan Maria ini semakin reda. Dia mengambil contoh Elisabet, bahwa Elisabet sanaknya itu berarti masih keluarganya Maria itu sedang mengandung 6 bulan. Elisabet sudah lanjut usianya, tetapi dia sedang mengandung dalam usia 6 bulan. Ini malaikat mau mengatakan bahwa hal yang tidak mungkin akan mungkin terjadi. Hal yang mustahil terjadi pada Maria akan terjadi. Contohnya adalah Elisabet. Dia usia sudah lanjut, sangat-sangat lanjut. Tetapi atas kuasa Allah Elisabet mengandung. Ini diangkat oleh malaikat memberikan contoh bahwa ada yang tidak mungkin menurut ukuran manusia mungkin. Dan apa yang terjadi pada Maria tidak mungkin menurut ukuran manusia, tapi mungkin bagi Allah. Sehingga atas penjelasan itu ketakutan Maria mulai hilang pelan-pelan. Perlahan dia mulai memahami apa yang akan terjadi atas dirinya. Perlahan dia mulai menerima apa yang akan terjadi atas dirinya. Perlahan keresahan, kegelisahan, ketakutan mulai mereda, digantikan dengan ketenangan, percaya diri, dan keberanian. Itu terungkap di dalam pernyataannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini pernyataan Maria yang dalam kerendahan hatinya, di dalam ketulusan hatinya, di dalam kerelaan hatinya menerima pekerjaan Tuhan atas dirinya. Catatan kita Bapak Ibu Saudara,
ternyata pekerjaan Tuhan itu bisa terjadi tidak seperti nalar manusia. Pekerjaan Tuhan itu bisa terjadi tidak seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa mengandung? Kata orang, itu sesuatu yang buruk. Itu melanggar tata krama. Itu melanggar adat istiadat. Tetapi Tuhan mengambil jalur itu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi artinya catatannya kepada kita Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita dengan cara yang tidak kita mengerti. Pekerjaan Tuhan bisa terjadi dengan cara yang mustahil bagi manusia. Bahkan mungkin melanggar adat istiadat. Melanggar norma-norma yang berlaku. Melanggar moral yang berlaku. Bisa terjadi. Ini bukti bagaimana Allah menyatakan pekerjaannya dalam rangka menyelamatkan manusia dengan cara yang sangat memalukan bagi manusia. Jadi jangan kita berpikir bahwa pekerjaan Allah itu selalu dalam bentuk yang normal, wajar, baik, benar. Dalam ketidakbaikan pun Allah bisa melakukan sesuatu di sana. Dalam ketidakbenaran pun Allah bisa melakukan sesuatu di sana sesuai dengan rencananya. Itu perlu kita pahami supaya ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, jangan kita langsung menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan siapa-siapa. Tapi coba hayati, jangan-jangan ini cara Tuhan mendatangkan yang baik bagiku, bagi keluargaku. Jangan-jangan ini cara Tuhan menyatakan pekerjaannya yang ajaib dalam hidup kami. Jadi jangan langsung menyalahkan. Dari kisah ini kita mau belajar tentang itu. Hal yang berikutnya yang kita lihat, pembelajaran kepada kita dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu dapat menghambat kemajuan. Ketakutan dapat menghambat kebaikan. Ketakutan dapat menghambat pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Kenapa? Karena ketakutan kita itu membatasi ruang gerak kita. Orang yang takut itu biasanya pasif, diam, menunggu. Ya, orang yang ketakutan itu demikian. Kita tunggulah apa yang akan terjadi. Kalau kita lakukan ini nanti salah. Kalau ini kita lakukan salah. Nah, lalu dia menunggu. Orang yang penuh ketakutan, orang yang dalam keadaan takut, dia pasti diam, pasif, menunggu. Tidak ada yang dilakukan dia. Dan ini menghambat kemajuan. Ketakutan menghambat pekerjaan Tuhan. Maka yang dibutuhkan adalah keberanian. Berani. Sudah begini keadaannya, saya harus berani menghadapinya. Walaupun itu masalah berat, saya harus menghadapinya. Bukan melarikan diri. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Yang kita lihat, ada diskusi antara malaikat dengan Maria. Ketika ketakutan Maria itu besar gitu ya. Bagaimana. Tapi malaikat menjelaskan kepadanya. Ada percakapan di antara mereka. Dan ternyata percakapan itu membuka pikiran Maria. Ya, membuka pikiran Maria. Oh iya. Sehingga dia menerima lalu dengan berani menghadapi kenyataan itu gitu loh. Perlu ada diskusi. Ketika ketakutan kita itu datang, jangan simpan untuk diri sendiri. Jangan mumet pikiran kita memikirkan ini apa ya, jangan. Mending bercerita, berbagi dengan orang-orang yang kita anggap layak, gitu ya, anggap layak untuk kita terima pikiran-pikirannya. Dan coba lihat dari berbagai sudut pandang.
Kalau hanya itu tok yang kita lihat, nah disitulah mentok. Itu tok gitu ya, kita pelototi gitu ya. Ini masalah, ini masalah. Kita melekat di situ. Gak ada jalan keluar. Mending lihat dari berbagai sudut pandang. Kalau saya begini nanti bagaimana ya? Kalau saya begini nanti bagaimana ya? Kalau saya begini nanti bagaimana ya? Dan kalau memang kita misalnya ya membutuhkan pemikiran orang lain, minta beberapa pendapat. Supaya semakin banyak pendapat, masukan yang kita dengarkan, kita bisa mengambil keputusan. Nah kalau takut, diam saja, tidak mau bercerita, malu, begini, begitu, gak ada jalan keluar. Maka perlu terbuka bicara dengan orang lain. Malaikat memberikan penjelasan-penjelasan kepada Maria, dan Maria akhirnya menerimanya dengan keberanian menerima kenyataan itu. Itu perlu kita lakukan. Supaya apa? Setiap persoalan yang datang dan itu membuat kita takut menghadapinya, bicaralah dengan orang lain. Berbagilah dengan orang lain. Supaya apa? Ada masukan-masukan yang baik untuk kita. Dan ketika itu terjadi, kita akan mendapatkan pencerahan. Oh ya, saya akan melakukan ini. Saya akan melakukan ini. Saya akan melakukan ini. Sehingga masalah yang kita takutkan bisa kita hadapi, kita selesaikan, bukan melarikan diri. Hal yang kedua yang kita lihat, menerima dan menghadapi hal yang ditakutkan dengan kerelaan, ketulusan, dan kerendahan hati. Ketika Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti perkataanmu." Itu sebuah kepasrahan. Pasrah. Pasrah kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah Tuhan apa kehendakmu, jadilah Tuhan apa yang engkau katakan kepadaku. Oke, masalah yang kita takutkan itu ada. Dan sekarang kita siap untuk menghadapinya. Dalam kesiapan itu ada sebuah kepasrahan. Pasrah. Aku ini hambamu Tuhan. Aku ini hambamu Tuhan itu maksudnya apa? Kita ini hambanya. Hamba yang setia dan taat kepadanya. Nah, sebagai hamba kita pasrah kepada Tuhan kita. Pasrah. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan kita yang mengaturnya. Tuhan kita itu siapa? Tuhan Allah kita. Aku ini hamba Tuhan. Sepenuhnya hidupku ini, keberadaanku ini ada dalam kekuasaanmu. Aku ini hambamu, jadilah seperti yang engkau katakan. Apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan rencanakan adalah yang terbaik bagiku. Dan Tuhan pasti tidak akan meninggalkanku. Dia akan melindungiku, menjagaku, bahkan membuat hal yang sulit, hal yang saya tak takutkan ini akan dibuatnya menjadi baik bagiku. Ini kepasrahan. Menerima dengan rendah hati, menerima dengan pasrah apa yang akan terjadi. Dalam kepasrahan itu ada keyakinan Tuhan menolongku. Karena firman mengatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tidak pernah Tuhan membuat rancangan yang buruk kepada kita. Rancangan damai sejahtera. Coba itu selalu kita pikirkan. Tuhan itu merancangkan yang baik kepadaku. Dan ketika dalam hidupku ada masalah, ada sesuatu yang kutakutkan, Tuhanku tidak akan membiarkanku terjerumus ke dalam lubang kehancuran. Tidak akan mungkin. Maka kepasrahan, jadilah kehendakmu Tuhan, jadilah kehendakmu seperti yang kau katakan Tuhan, jadilah. Walaupun ada hal yang buruk di sana, saya akan hadapi karena Tuhan akan membuatku mampu menyelesaikannya. Itu sebuah sikap iman yang perlu kita tunjukkan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik bagi kita.
Memang di dunia ini ada banyak masalah. Ada banyak hal yang kita takutkan. Ada banyak persoalan yang buat kita takut dalam hidup ini. Tapi ingatlah, Tuhan itu akan akan membuat perjalanan hidup kita ini ya kiri kanan. Kalau di sana ada apa, ada masalah, dia buat kita itu begitu. Yang penting berani menghadapinya bersama dengan Tuhan. Hamba. Kalau disebut hamba, itu orang yang taat betul kepada tuannya. Jadi sikap hormat, taat, setia, ikut pada perintah tuannya, itu menjadi sifat seorang hamba. Nah, kalau kita mengatakan diri kita sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba yang benar-benar setia, taat, ikut kata Tuhan kita, maka rancangan damai sejahteranya itu pun akan terwujud di dalam hidup kita. Tema kita, jangan takut. Jangan takut. Hadapi semua dalam hidupmu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan perkara ajaib sesuai dengan rancangannya untuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selama kami hidup di dunia ini ya Tuhan, kami akan menghadapi berbagai hal, persoalan-persoalan, tantangan kehidupan, dan semua hal yang menakutkan kami. Ketakutan itu sesuatu yang sangat manusiawi. Tapi kami diajar oleh Tuhan untuk tidak melarikan diri dari hal yang kami takutkan. Tetapi dalam keberanian kami harus menghadapinya. Karena kami tahu pekerjaan Tuhan pun terjadi dalam situasi yang menakutkan sekalipun. Keselamatan Tuhan terjadi dalam situasi yang tak masuk di akal sekalipun. Tolong kami Tuhan, dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk membimbing kami, agar kami menerima, dalam kepasrahan menerima apa yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu, Tuhan yang punya rancangan damai sejahtera akan menyatakannya dalam hidup kami. Yang Tuhan inginkan dari kami adalah hati sebagai hamba. Hamba yang setia, hamba yang taat, yang menuruti kehendak-Mu, yang mengabdikan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Ketika sikap ini ada pada kami, Tuhan akan menyatakan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan di situasi tersulit sekalipun, Engkau menolong kami ya Tuhan dalam setiap hal yang kami kerjakan. Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan untuk mengerjakannya. Dan kiranya apa yang kami lakukan selalu berkenan kepada Tuhan. Kami mendoakan keluarga kami, berkati ya Tuhan. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Kasihani Tuhan keluarga kami. Keluarga yang pada awalnya kami bangun bersama dengan Tuhan, kiranya tetap ada di hadapan Tuhan sampai seterusnya, bahkan selamanya. Berkati keluarga yang kami bangun agar hidup dalam damai sejahtera. Segala sesuatu Tuhan penuhi dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi masalah, kami pun akan mempercayakan semuanya kepadamu. Berkati juga pekerjaan kami, agar lewat pekerjaan kami, keluarga kami menikmati berkat Tuhan. Berkati hubungan kami sebagai suami istri, kiranya semakin terikat kuat dalam cinta kasih. Dan ajari kami untuk tetap setia kepada pasangan kami. Berkati juga anak-anak kami, mereka masa depan kami, mereka adalah harta kami. Kiranya kuasa Tuhan menyertai kehidupan mereka, memimpin mereka ke masa depan yang baik itu. Kami memohon Tuhan memberkati orang tua kami. Kiranya mereka berumur panjang, mereka sehat dan bersukacita menjalani hidup. Ajari kami anak-anak untuk menghormati, untuk merawat orang tua kami dan mengasihi mereka. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak durhaka, tapi biarlah kami mengasihi dan menghormati orang tua kami, bahkan berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa bagi persekutuan kami, persekutuan umat-Mu, jemaat mengamasi yang ini. Engkau kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan ini dengan semua pelayanan kesaksian persekutuan yang dilakukan. Kami menjalani kebersamaan di dalam persekutuan, dan lewat firman-Mu yang disampaikan, kami bertumbuh dalam iman, kami semakin dewasa di dalam iman. Engkau juga memberkati umat-Mu di dalam semua
pelayanan yang dilakukan, kesaksian, persekutuan yang dilakukan dimanapun Tuhan menghadirkan umat-Mu. Di sanalah kami menyaksikan kasih Kristus kepada dunia. Kiranya dalam sukacita kami melakukannya. Berkati majelis jemaat, berkati pengurus pelkat, komisi panitia, berkati juga pegawai kantor, berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan. Bahkan kami yang mengambil pelayanan pada saat ini, Tuhan menyempurnakan pelayanan kami. Tuhan memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Berkati juga Tuhan setiap umat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan mereka, menguatkan tubuh mereka. Secara khusus kami doakan Ibu Rosnia Abu Bakar, Bapak Elwe Saia, Ibu Vien Samahati, Ibu Desi Tumimomor, Saudara Rian Weno, Ibu Jenny Jodre, Ibu Silpa Aling, Ibu Erni Takalawangan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan yang menjamah tubuh mereka, menyempurnakan kekuatan dan kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami kesembuhan. Kami berdoa bagi keluarga jemaat-Mu di sektor pelayanan 1, secara khusus keluarga Pemunda Losong, keluarga Manaya Rambulangi, keluarga Lince Toan, keluarga Makapindar Mardan. Kuasa Tuhan menyempurnakan kehidupan keluarga-keluarga ini. Kuasa Tuhan hadir memberikan yang terbaik bagi keluarga-keluarga ini. Kami mohon padamu Tuhan, berkatilah. Kami juga mendoakan warga jemaat yang bersukacita karena pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan yang terjadi dalam 1 minggu ini. Kiranya Engkau memberikan sukacita di hati mereka, dan kesempurnaan sukacita itu dinyatakan lewat memaknai kehidupan dengan melakukan kehendak Tuhan. Kiranya hari-hari hidup yang diterima dirayakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berduka cita karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi lewat peristiwa kematian. Hiburkanlah ya Tuhan dan kuatkanlah mereka. Kiranya kuasa Tuhan juga bersama dengan mereka. Kami doakan saudara-saudara kami yang ada di belahan bumi ini, termasuk di Indonesia ini, yang sedang mengalami penderitaan karena mereka mengalami bencana alam. Secara khusus saudara-saudara kami yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, yang ada di Padang dan di berbagai tempat lainnya. Kami mohon padamu Tuhan, Engkau mengangkat hati mereka, memberikan semangat kepada mereka. Mereka memiliki Tuhan yang dapat memulihkan keadaan mereka. Kiranya setiap kami, setiap orang yang memberikan bantuan, memberikannya dengan sukacita. Dan bantuan-bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada orang-orang yang mengalami bencana. Pemerintah kami berkati agar mereka juga berusaha untuk membangun kehidupan saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengalami peperangan, yang mengalami ketidakadilan, mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Mereka yang mengalami kesusahan hidup, kemiskinan, sakit penyakit. Kami mohon padamu Tuhan, Engkau juga berkarya atas mereka, memberikan mereka pemulihan dan mengangkat kehidupan mereka. Kami mendoakan semua orang yang menderita dalam berbagai penderitaan. Kuasa Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Berkatilah Tuhan agar setiap hal yang terjadi di negara kami ini dapat kami atasi secara dewasa. Kami saling menghormati satu dengan yang lain, dan kiranya kami dapat bekerja sama membangun negeri kami ini. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, sebagai pimpinan tertinggi di negara ini. Kiranya hikmat Tuhan bekerja atas mereka, sehingga kepemimpinan mereka ini membawa kami, rakyat Indonesia ini, menuju kepada keadilan dan kemakmuran. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga dapat membangun bangsa ini.
pemerintah kami di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, juga sampai kepada kelurahan, RT, RW. Berkati mereka Tuhan, agar mereka pun berhikmat menjalankan kepemimpinannya, bahkan rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Kami mempercayakan ya Tuhan, untuk hari ini, ketika kami merayakan Hari Ibu, Engkau kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu, memberkati ibu-ibu jemaat-Mu dan semua kaum ibu. Kiranya Tuhan dalam pengasihan-Mu memberikan semua ibu-ibu kekuatan. Ada banyak tanggung jawab yang dikerjakan oleh kaum ibu. Dan ada banyak juga penderitaan yang dialami oleh kaum ibu. Kami mohon padamu Tuhan, Engkau menyertai kehidupan para ibu. Kekuatan hikmat daripada Tuhan memampukan ibu-ibu untuk dapat mengerjakan tugas tanggung jawabnya, baik di rumah maupun di luar rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pasangan dari ibu-ibu, suami, agar mereka pun dapat bekerja sama dengan istri, membangun rumah tangganya dalam kasih. Engkau memberkati setiap keluarga di mana ibu-ibu Tuhan hadirkan. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir ini. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Lihatlah kami, orang-orang yang berdosa ini, umat-Mu yang berdosa ini. Tuhan mengampuni kami, dan kiranya kuasa Tuhan yang penuh kasih itu melingkupi kehidupan kami. Sehingga hari-hari hidup yang akan kami jalani ada dalam penyertaan Tuhan. Dan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu nyatakanlah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang kami alami sampai sekarang ini. Dan lanjutkanlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, sempurnakanlah ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PKP. Dipersilahkan.
bekerja. Bagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan memakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Oh Tuhan, lebih dari cukup kasih-Mu Oh Tuhan, lebih dari karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan pujian yang sudah disampaikan. Jemaat, Maria datang berkunjung untuk berbagi pergumulan dan sukacita karena campur tangan Allah dalam hidupnya. Baiklah kita juga berbagi karya atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dengan memberi persembahan, kita bersyukur, memuliakan Tuhan dan mengucapkan kehidupan kita.
Filipi 4 ayat 6-7, Paulus mengingatkan, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas, pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan, dan pundi berwarna merah untuk dana program. Kotak dana Natal, kotak persepuluhan, dan kotak persembahan syukur tersedia di depan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara.
Jemaat silakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Baik, kami memuji Engkau di tengah kekhawatiran dan ketakutan kami. Engkau selalu menenangkan dan meneduhkan hati kami dalam kelemahan dan kekurangan. Engkau mampukan kami berbagi untuk menolong sesama. Bapa, terima kasih. Saat mengalami kebimbangan berat, bahkan menghadapi resiko dan penderitaan, Engkau setia mendampingi dan menjaga kami. Allah Maha Kuasa, terpujilah Engkau. Berkenanlah menerima pemberian tulus dan doa kami umat-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari Minggu 21 Desember 2025. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan Firman Pendeta Besti L. Panggabean MTH. 2. Pelayanan pujian Paduan Suara Pelkat PKP Mangamaseang. 3. Organis Bapak Beri Kasenda. 4. Pemandu lagu Ibu Magdalena Ledlora dan Ibu Olivia Pesolima. 5. Operator multimedia Mangamaseang Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia, mohon kehadiran warga jemaat dalam ibadah. 1. Ibadah malam Natal hari Rabu 24 Desember 2025 di Gereja Mangamaseang pukul 18.00 dan 21.00 serta di Pospel Bahari Kasih pukul 18.00 WITA. 2. Ibadah Natal pertama hari Kamis 25 Desember 2025 di Gereja Mangamaseang pukul 6.00, 9.00 dan di Pospel Bahari Kasih pukul 9.00 WITA. 3. Ibadah Natal kedua hari Jumat 26 Desember 2025 di Gereja Mangamaseang pukul 9.00 WITA. 4. Perayaan Natal Pelkat PA hari Jumat 26 Desember 2025 di Gereja Mangamaseang pukul 16.00 WITA. Dress code baju motif kotak-kotak. 5. Perayaan Natal Pelkat PT hari Sabtu 27 Desember 2025 di Gedung Serbaguna Mangamaseang pukul 16.00 WITA. 6. Ibadah hari Minggu 28 Desember 2025 di Gereja Mangamaseang pukul 6.00, 9.00, 16.30, 19.00 dan di Pospel Bahari Kasih pukul 9.00 WITA. 7. Perayaan Natal Jemaat Mangamaseang hari Senin 29 Desember 2025 di Gereja Mangamaseang pukul 18.00 WITA. Dress code warna merah dan warna hijau. 8. Ibadah malam akhir tahun hari Rabu 31 Desember 2025 di Gereja Mangamaseang pukul
18.00, 21.00, dan di Pospel Bahari Kasih pukul 18.00 WITA. 9. Ibadah Tahun Baru hari Kamis 1 Januari 2026 di Gereja Mangwaseang pukul 6.00, 9.00, dan di Pospel Bahari Kasih pukul 9.00 WITA. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur di rumah keluarga CH Yun Abu Bakar dengan alamat BTN Antang Jaya E-5 akan dilaksanakan pada hari Senin 22 Desember 2025 pukul 18.00 WITA. Mohon kehadiran warga jemaat sektor pelayan 8, keluarga Pendeta Christine Jama Kaunang, keluarga Pendeta Besti L. Panggabean, PHMJ, Vikaris, pegawai kantor gereja, paduan suara Pelkat PKLU, paduan suara Pelkat PKP, paduan suara Pelkat PKB, vokal grup Nafiri, dan paduan suara Seruling. Sakramen Baptisan Kudus. Sakramen Baptisan Kudus akan dilaksanakan dalam ibadah hari Natal kedua pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 di Gereja Mangmaseang pukul 9.00 WITA bagi anak Emmanuel Akasa Patiung, anak Alexander Christian Patiung, anak Kairos Secer Geloven Pate, anak Klu Kislu Elogia Pate, anak Michelle Evelyn Tansil, anak Madeline Elena Tansil. Percakapan pastoral akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Desember 2025 pukul 10.00 WITA. Dihadiri orang tua dan saksi serta didampingi presbiter bertugas. Bidang pembangunan ekonomi gereja, imbauan mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Bidang Inforkom Litbang, keanggotaan. Berdasarkan surat permohonan dan pengisian biodata, keluarga Christian Valentino Pate, Virginia Geraldine, beserta 2 orang anak terhitung 19 Desember 2025, terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Mangamaseang dengan alamat Kompleks Perumahan IDI Telo Baru Makassar, wilayah sektor pelayanan 3. Kepada keluarga dimohon berdiri. Terima kasih. Libur kantor gereja Mangamaseang. Dalam rangka Natal 2025, pelayanan kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang diatur sebagai berikut. Tanggal 24, 25, 26 Desember 2025, kantor libur dan dibuka tanggal 27 Desember 2025. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini. Terhitung tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan 27 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 92 orang, wanita 169 orang, jumlah 261 orang. Penutup yang pertama, dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2026 kami mengimbau seluruh jemaat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama ibadah dan seluruh rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru.
Mohon memperhatikan barang bawaan pribadi, mematuhi arahan petugas keamanan, serta tidak membawa barang-barang yang berpotensi membahayakan. Bagi warga jemaat yang menggunakan kendaraan roda 4, disediakan lahan parkir di halaman Arhanud 4 AAY. Masuk melalui pintu Arhanud serta tidak diizinkan memarkir kendaraannya di bahu jalan. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Mangmaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah ini saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat selamat hari Minggu. Mohon perhatian untuk mendengar pesan Hari Ibu 2025. Ibu yang berhikmat. Injil Lukas memberi catatan yang khas terhadap Maria, Ibu Yesus, yaitu ia menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas pasal 2 ayat 19. Padahal saat itu apa yang terjadi sungguh peristiwa yang luar biasa. Pada malam itu Maria melahirkan anak pertamanya setelah melewati susah payah semasa kehamilan. Bagi Maria, kebahagiaannya tidak berhenti sampai di situ. Kedatangan gembala-gembala dengan cerita tentang malaikat-malaikat juga merupakan hal yang sulit diceritakan secara bisik-bisik. Sungguh saat itu Maria punya banyak alasan untuk bersukacita memuji-muji Tuhan dengan berbagai ekspresi. Namun Maria tidak cepat berkomentar ataupun mengumbar sukacitanya. Ia justru menunjukkan hikmat dan mengendalikan diri dan mengambil sikap, simpan dalam hati dan renungkan. Sebagai ibu yang seringkali mengalami berbagai hal yang luar biasa dalam hidup, baiklah kita belajar dari Maria, Ibu Yesus. Kita tidak diminta untuk menyangkal kesusahan dan perjuangan hidup yang kita gumuli setiap hari. Sebaliknya, sukacita dan kebanggaan anugerah Tuhan pun kadang tidak bisa ditutupi. Akan tetapi, berhikmat akan membuat segala yang kita rasa dan alami menjadi kebaikan bagi banyak orang. Ketika kita susah dan berjuang, kita dapat menahan diri dari menularkan keluh kesah kepada yang lain sehingga merusak suasana. Sebaliknya, ketika kita bersukacita pun kita dapat mengendalikan diri supaya tidak membuat orang lain kecil hati. Berhikmat sedikit berbeda dari berilmu. Jika berilmu berangkat dari olah pikiran, berhikmat lahir dari olah hati, yaitu hati yang penuh pengertian untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dalam rangka Hari Ibu, baiklah kita menjadi ibu Indonesia yang berhikmat. Sekedar untuk mengingatkan bahwa Hari Ibu di Indonesia tidak sama dengan Hari Ibu yang dirayakan oleh negara lain. Jika negara lain merayakan Hari Ibu sebagai saat menghargai cinta kasih dan pengabdian ibu bagi keluarga, di Indonesia, Hari Ibu lahir dari rahim perjuangan perempuan demi kehidupan yang lebih baik. Berjuang juga membutuhkan hikmat, bukan hanya bertumpu pada banyaknya kata rajin dan bekerja. Dengan berhikmat, seorang ibu tidak hanya hadir, tetapi menenangkan dan mengilhami. Bukan saja memenuhi telinga, tetapi terukir di hati. Pelayanannya bukan saja menolong bagi banyak orang, tetapi menjadi teladan untuk dilanjutkan. Akhirnya kita semua akan sadar bahwa ketika kita seperti Maria yang menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya, bukan berarti kita diam saja, melainkan kita sedang mempercakapkan bentuk dan arah perjuangan kita dengan Allah. Benarlah kata Yesaya 30 ayat 15,
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Selamat Hari Ibu. Demikian. Sebelum kita masuk dalam pengutusan, boleh kita bersalaman kepada ibu-ibu yang ada di samping kiri kanan kita, juga sesama ibu. Selamat Hari Ibu. Nanti para bapak-bapak, ya diservis lah istrinya. Bawa jalan-jalan makan bersama. Mengingat istri kita juga adalah ibu bagi anak-anak kita. Dan yang muda, jika masih punya ibu, bawa jalan-jalan hari ini. Nyatakan selamat Hari Ibu kepada mereka. Mari jemaat kita berdiri. Ketika Allah bertindak, kenyataan hidup bisa saja kelihatan berlawanan dengan maksudnya. Tapi Maria meresponi pesan malaikat dengan penuh penyerahan dan ketaatan pada Allah. Teladanilah Maria yang tidak takut untuk melakukan kehendak Allah, sekalipun sulit, susah, dan penuh resiko. Alamilah kehadiran Sang Immanuel. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Seem to say, ding dong, ding dong. That is the song.